Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Fathul Mu'in. Masih melanjutkan orang-orang yang berhak menerima zakat. Kita telah sampai kepada yang kedua, yaitu adalah wal miskin. Wal miskinu, adapun miskin itu adalah man, orang, qadara ala malin, yang dia mampu atas harta, au kasbin, atau dia mampu atas pekerjaan, dia punya harta dan dia juga punya pekerjaan. Yaqa'u, yang bisa menutupi apa pekerjaan dan hartanya tadi, bisa mencukupi mauqi'an, tempat, min hajatihi, dari kebutuhannya. Wala yakfihi, akan tapi harta dan pekerjaannya tadi itu tidak mencukupinya. Kaman, seperti orang, yahtaju, yang dia butuh, li asyaratin, butuh kepada 10, wa indahu, sementara ada pada dirinya thamaniyatun, 8. Wala yakfihi, dan 8 tadi itu enggak mencukupinya, tidak mencukupi al-kifayata sabiqata, kecukupan yang telah lewat. Maksudnya adalah kecukupan dirinya dan keluarganya. Jadi miskin itu adalah orang yang dia ini memiliki harta atau dia ini memiliki pekerjaan, tetapi harta dan pekerjaannya itu belum mencukupi kebutuhannya. Seperti orang yang kebutuhannya itu misalnya adalah 10.000, tetapi dia hanya menghasilkan 8.000. Nah, orang yang semacam ini adalah masuk dalam kategori miskin. Jadi orang yang telah tercukupi lebih dari separuh kebutuhannya, tetapi belum sampai cukup secara sempurna, dia ini adalah miskin. Nah, kalau orang fakir itu adalah orang yang tercukupi kebutuhannya tetapi kurang dari separuh. Misalnya dia butuhnya 10.000 tetapi hanya memiliki 4.000, belum sampai separuh kebutuhannya. Ini adalah fakir. Kemudian kata beliau, wa in malaka aktsara min nisobin, walaupun dia memiliki lebih daripada 1 nisab. Jadi walaupun seorang tadi itu memiliki harta yang sudah mencapai 1 nisab, tetapi kalau pengeluarannya itu lebih daripada 1 nisab, maka dia masih masuk dalam kategori miskin, karena pengeluarannya itu lebih banyak daripada pemasukannya. Seperti seorang yang dia ini berpenghasilan 1 bulan 10 juta. Per bulannya 10 juta. Tetapi dia punya anak yang banyak dan dia juga memiliki anak-anak yatim yang banyak juga, yang dia tanggung semua makannya. Yang pengeluarannya per bulan itu lebih dari 10 juta. Maka orang semacam ini termasuk miskin masih. Nah, bagaimana orang yang sudah memiliki harta 1 nisab ini tetapi dia masih berstatus miskin? Nah, di sini beliau jelaskan hatta innalil imam, yaitu sehingga bagi imam itu ayat khuda, imam tadi mengambil zakatahu, zakatnya miskin yang memiliki harta 1 nisab tadi, dia ambil zakatnya, wayat fa'aha, dan imam tadi memberikan zakat tadi ilaihi, kepadanya. Jadi zakatnya diambil sama imam, kemudian sama imam zakatnya tadi dikembalikan lagi kepadanya. Kemudian fayu'ta, maka diberi kulun minhuma, masing-masing dari keduanya, fakir dan miskin tadi diberi, in ta'awwada, jika keduanya tadi, masing-masing dari keduanya tadi terbiasa tijaratan, terbiasa melakukan perdagangan, diberi ra'sa malin, modal, yakfihi, yang dapat mencukupinya, ribhuhu, keuntungannya tadi, ghaliban, secara umum.
Jadi bagi fakir dan miskin, apabila keduanya itu terbiasa berdagang, maka diberi modal yang sekira keuntungannya tadi itu bisa mencukupi kebutuhannya. Au hirfatan, atau keduanya tadi terbiasa bekerja. Keduanya tadi diberi alataha, yaitu alatnya bekerja. Nah, kalau fakir dan miskin tadi itu biasanya adalah bekerja, maka dibelikan alat-alat untuk bekerja. Misalnya kebiasaannya dia adalah tukang bangunan atau tukang kayu, maka dibelikan alat-alat pertukangan atau alat-alat tukang kayu sehingga keduanya tadi bisa bekerja dengan alat-alat tersebut. Sehingga kalau cara pemberi zakatnya tadi itu adalah semacam ini, diberi modal, maka lama-kelamaan kemiskinan tadi akan terentaskan, akan nggak ada yang miskin. Nah, ini bagi fakir dan miskin yang bisa berdagang dan bisa bekerja. Nah, untuk fakir miskin yang nggak bisa bekerja bagaimana? Nah, di sini juga dijelaskan wa man lam yuhsin hirfatan, dan siapa yang tidak pandai bekerja, wala tijaratan, dan dia nggak bisa juga berdagang, maka yu'ta, diberi kifayatul umri al-ghalib, diberi kepada kecukupan umur secara umum. Nah, kecukupan umur secara umum itu adalah 60 tahun. Jadi misalnya umurnya sekarang dia adalah 57 tahun misalnya. Maka diberi zakat sekira cukup sampai umurnya 60 tahun. Jadi tiap tahun dikasih. Kemudian wasuddiqa mudda'i fakrin, dan dibenarkan mudda'i fakrin, yaitu orang yang ngaku fakir, wa maskanatin, dan orang yang ngaku miskin, wa ajzin an kasbin, dan orang yang ngaku ajzin tidak mampu, an kasbin daripada bekerja, walau qawiyan, walaupun orang yang ngaku-ngaku tadi itu qawiyan kuat, jaldan lagi gagah, kuat lagi gagah, bila yaminin dibenarkannya tadi dengan tanpa sumpah. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku fakir atau ngaku miskin, atau ngaku dia nggak bisa kerja, maka pengakuannya tadi itu dibenarkan dengan tanpa disumpah, tanpa disumpah itu dibenarkan. Walaupun kelihatannya dia ini kuat dan gagah, tetap dia dibenarkan pengakuannya dan dia diberi zakat. La mudda'i talifi malin, tidak dibenarkan orang yang ngaku rusak hartanya, urifa yang telah diketahui, bila bayinatin, dengan tanpa bukti. Jadi kalau ada orang kaya yang ngaku hartanya itu rusak, maka itu enggak dibenarkan kalau tanpa ada bukti. Kemudian yang selanjutnya adalah wal amilu, amil. Amil ini siapa? Amil ini adalah kasain, yaitu seperti orang yang berjalan atau bekerja. Kerjanya tadi berjalan, bekerja untuk mengumpulkan harta. Wahua, adapun amil itu adalah man, orang, yab'atsuhul imam, yang diutus atau yang dikirim oleh imam, li akhdhiz zakah, untuk mengambil zakat. Jadi amil itu adalah orang yang diutus resmi oleh imam atau pemerintah untuk mengambil zakat. Jadi amil ini nggak boleh nunjuk dirinya sendiri sebagai amil. Aku adalah amil, itu nggak boleh. Jadi amil itu adalah orang yang mendapat surat resmi bahwa dia adalah amil. Kemudian termasuk amil ini adalah qasim, yaitu orang yang bagi zakat, wa hasyir, dan orang yang mengumpulkan zakat. La qadin, tapi kalau qadi ini walaupun ngurus zakat dia tidak termasuk amil. Artinya yang hanya mendapatkan jatah amil ini adalah sa'in, qasim, dan hasyir.
qadi ini nggak berhak mendapatkan jatah amil. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.